Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Zulfia Elita, NIM 18034027, dan rekan saya, Gina Fadila, dengan NIM 18034050. Kami akan mempresentasikan materi fisika inti dengan judul PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Rio Ansari, SPD MSI. Adapun untuk materi pertama akan dibacakan oleh Gina. Kepada Gina, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang terjadinya peristiwa Fukushima. Jepang merupakan negara yang menjadikan nuklir sebagai prioritas strategi nasional. Nuklir telah menjadi andalan Jepang untuk sebagian besar energi sejak tahun 1960-an. Karena keterbatasan sumber daya energi domestik yang dimiliki oleh negara tersebut. Hingga saat ini, Jepang tercatat sebagai pengguna energi nuklir terbesar ketiga di dunia, di mana energi nuklir telah menunjang sekitar sepertiga kebutuhan listrik Jepang, sehingga 55 reaktor nuklir 49,58 juta kilowatt dioperasikan oleh 10 perusahaan tenaga listrik. Suatu permasalahan serius muncul dalam operasional pembangkitan listrik tenaga nuklir. Selanjutnya, atau yang disingkat dengan PLTN. Permasalahan tersebut yaitu kebocoran PLTN Fukushima Daiichi dan Daini. Pengoperasian pembangkitan listrik tenaga nuklir tersebut awalnya berjalan dengan lancar, hingga kecelakaan nuklir tersebut terjadi pada Jumat 11 Maret 2011. PLTN Fukushima merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibangun dan dioperasikan secara keseluruhan. Tokyo Electric Power Company, selanjutnya disingkat dengan TOPCO, salah satu perusahaan penyedia listrik terbesar di Jepang yang menyediakan hampir sepertiga dari keseluruhan daya listrik Jepang. Lanjut, Jo. Meskipun dioperasikan secara keseluruhan oleh TEPCO, kebijakan dan peraturan terkait pengoperasian tetap diatur dan dipantau oleh pemerintah Jepang. Kecelakaan nuklir tersebut dipicu oleh gempa berkekuatan 9 skala Richter yang bersumber di Pulau Honshu dan disusul oleh gelombang tsunami setinggi 10 meter. Ketika gempa terjadi, 3 dari 6 unit reaktor, unit 1 sampai unit 3 di PLTN Fukushima Daiichi sedang beroperasi dengan kekuatan penuh, dan 3 lainnya ditutup untuk pengisian bahan bakar dan perawatan. Reaktor pengoperasian unit 1 sampai 3 dimatikan secara otomatis saat sensor di pabrik mendeteksi gerakan tanah dan memicu operasi proteksi reaktor. Akibat dari Fukushima Daiichi, unit 1 sampai 3 mengalami masalah, disusul oleh unit 4 yang mengalami masalah pada hari kelima. Kerusakan reaktor PLTN tersebut mengakibatkan kebocoran radioaktif dalam jumlah yang besar. Kontaminasi radioaktif dari reaktor tersebut memaksa masyarakat untuk mengevakuasi hingga 25 mil jauh Tengkuni atau 100.000 penduduk. Adapun perumusan masalah dari makalah kami ini, yang pertama, di mana lokasi PLTN dan jelaskan deskripsinya. Yang kedua, ada tipe reaktor dan bagaimana sistem kerjanya. Yang ketiga, bagaimana daya listriknya. Yang keempat, bagaimana kecelakaan nuklir Fukushima. Tujuan dari pembuatan makalah ini, yang pertama, dapat mengetahui lokasi PLTN dan menjelaskan deskripsinya. Yang kedua, dapat mengetahui tipe reaktornya dan sistem kerjanya. Yang ketiga, dapat mengetahui daya listriknya. Yang keempat, dapat mengetahui kecelakaan nuklir Fukushima.
Baiklah, kita masuk ke bab pertama, pembahasan lokasi PLTN dan deskripsinya. Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Denso, sering disebut dengan Fukushima Daiichi, adalah sebuah pembangkit tenaga nuklir yang terletak di kota Okuma di distrik Futaba, prefektur Fukushima, Jepang, dengan 6 unit terpisah yang terletak di situs dalam jumlah tenaga 4,7 GW. Fukushima 1 adalah satu dari 25 pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia. Fukushima 1 adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang pertama yang dibangun dan dijalankan seluruh oleh Tokyo Electric Power Company atau TEPCO. Situs Fukushima Daiichi dibagi menjadi 2 kelompok reaktor. Kelompok paling kiri bila dilihat dari laut berisi dari unit 4, unit 3, unit 2, dan unit 1. Dari kiri ke kanan. Grup paling kanan saat melihat dari laut berisi dari unit 5 dan unit 6 yang lebih baru. Posisi dari kiri dan kanan, seperangkat tembok laut menunjukkan ke laut dengan satuan air dan tenaga, dan saluran air di dua sisinya. Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima 2 atau Fukushima Daiichi listrik tenaga nuklir adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di 150 ha situs di kota dari Naraha dan Tokomioka di Kabupaten Futaba dari peraturan Fukushima, Jepang, The Tokyo Electric Power Company yang berjalan tanaman. Tipe reaktor dan sistem kerjanya. Jenis reaktor adalah BWR Boiling Water Reaction. Pemasok reaktor adalah Toshiba Hitachi. Sketsa penampakan kandungan BWR Mark 1 tipikal seperti yang digunakan dalam unit 1 sampai 5. Inti dari reaktor yang dapat dilihat dari yang pertama, inti reaktor yang terdiri dari batang bahan bakar dan batang kendali. Yang dikeluarkan untuk masuk keluar ke perangkat. Di sekitar bezaner yang dekat dengan nomor 8, terdapat penampakan luar yang dapat dilihat dengan nomor 9, yang ditutup dengan sumbat beton, yaitu terletak pada nomor 2. Ketika batang bahan dipindahkan, masuk dan keluar, derek 26 akan memindahkan sumbat ini ke kolam AC yang bernomor 3. Uap dari sumur kering ke-11 dapat dipindahkan ke sumur basah. 24 melalui Z nozzle 14 yang untuk mengembun di sana. 18. Di kolam bahan bakar bekas itu terdapat pada nomor 5. Batang bahan bakar bekas terdapat pada nomor 27 yang disimpan. Karakteristik konstruksi dalam boiling water reaction atau BWR dapat terlihat pada sketsa di atas. Yang kedua adalah prinsip kerja boiling water reaction atau BWR yang dapat dilihat dari skema PPT kaki. Reaktor tipe ini menggunakan air sebagai pendingin dan moderator. Moderator adalah medium untuk memperlambat kecepatan partikel neutron cepat. Air pendingin yang digunakan untuk mengambil panas yang dihasilkan dalam teras reaktor atau reaktor core, sehingga temperatur air akan naik. Temperatur air dibiarkan meningkat hingga kecapaian titik didih. Uap yang dihasilkan pada proses pendidihan air kemudian disalurkan untuk memutar turbin yang berhubungan dengan generator listrik. Dalam reaktor B ini,
Uap yang terbentuk akan menyebabkan reaktivitas reaktor menjadi negatif. Reaktivitas negatif dapat menahan kenaikan daya reaktor, sehingga penambahan reaktif dapat dikendalikan secara stabil dengan batang kendali. Pada reaktor air didih, air pendingin didihkan di dalam bejana reaktor sehingga menghasilkan uap. Uap ini kemudian secara teratur dialirkan ke turbin yang memutar generator listrik sehingga uap air menggerakkan turbin. Uap disalurkan ke kondenser dan diubah menjadi air kembali. Dengan pompa utama, air kemudian dikembalikan ke bejana reaktor. Sebagai air pendingin yang berada di dalam bejana reaktor disisirkan dengan pompa, yang disebut dengan pompa resirkulasi. Air yang keluar dari pompa resirkulasi disalurkan ke bagian bawah teras reaktor melalui katup yang berjalan sebagai pompa jet. Tekanan dari pompa resirkulasi ini akan menaikkan kecepatan aliran air pendingin dalam teras reaktor. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah beroperasi pada tekanan yang lebih rendah, integrasi lebih terjangkau. Yang kedua, temperatur bahan bakar lebih mudah. Yang ketiga, komponen lebih sedikit dan lebih sederhana. Yang keempat, dapat beroperasi dengan sirkulasi alamiah. Yang kelima, pengaturan daya lebih sederhana, mungkin load following. Kelebihannya, analisis mekanik fluida dua fase lebih rumit berjana tekanan lebih rendah atau lebih mahal. Radiasi aktivitas air sebagai sampai ke turbin, kemungkinan produk fisik lolos ke lingkungan lebih besar. Jika terjadi kegagalan batang, bahan bakar turbin memerlukan perisai radiasi batang kendali jika memenuhi prinsip gagal selamat. Dilihat dari sistem keselamatan, reaktor air didih kurang aman karena jika terjadi kebocoran bahan radioaktif akan terlarut dalam air pendingin primer dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi pada turbin. Sekian yang dapat saya presentasikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gina. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya, daya listrik. Sambungan listrik pembangkit Fukushima Daiichi terhubung ke jaringan listrik melalui 4 jalur. Jalur Futaba 500 kV, 2 jalur Ukuma 275 kV, dan jalur Yonomori 66 kV. Ke Gardu Induk Fukushima atau Fukushima baru. Gardu induk Shin Fukushima juga terhubung ke pembangkit Fukushima Daini melalui jalur Tomioka. Sambungan utamanya ke utara adalah jalur Iwaki yang dimiliki oleh Tohoku Electric Power. Ini memiliki 2 koneksi ke barat yang menghubungkannya ke gardu Shin Iwaki. Dalam reaktor air didih, proses perpindahan panas dilakukan dalam kondisi air mendidih, sehingga tidak terjadi kecelakaan atau anomali dalam operasi reaktor. Perpindahan panas pada pendidihan transisi dapat dihindarkan. Pada reaktor air didih, jika terjadi perubahan beban atau permintaan beban listrik dari luar, pengendalian pembangkitan daya dilakukan dengan menaik turunkan batang kendali dalam teras reaktor atau dengan menyesuaikan kecepatan aliran resirkulasi air pendingin. Pada saat terjadi penyesuaian terhadap permintaan beban, tekanan pendingin dalam bejana reaktor dapat naik atau turun. Untuk mengatasi kenaikan dan penurunan tekanan dalam bejana reaktor, menggunakan cara pengendalian dengan mengatur bukaan tutup uap dari reaktor ke turbin. Metode ini disebut reaktor master atau turbin slave. Metode yang mengikuti beban. Kecelakaan nuklir di Fukushima. Kecelakaan nuklir Fukushima terjadi akibat aliran listrik yang digunakan untuk mengoperasikan sistem pendingin mati total atau blackout, sehingga suhu teras reaktor meningkat secara drastis. Untuk meminimalisir kecelakaan, diesel generator di tempat yang lebih tinggi atau menempatkannya di ruangan kedap air atau waterproof. Di lokasi tapak Fukushima terdapat 10 PLTN jenis BBR, yaitu 6 Fukushima Daiichi,
dan 4 Fukushima Daini, yang dayanya masing-masing adalah antara 460 MWE hingga 1100 MWE dengan daya total 9.944 MWE. Desain dasar PLTN ini mampu menahan gempa bumi berkekuatan 8,2 MMI dan ketinggian tsunami hingga 6 meter. Fukushima Daiichi 1, 2, 3, dan 4 merupakan PLTN JIPS BWR yang dirancang lebih dari 40 tahun yang lalu. Kondisi PLTN Fukushima Daiichi unit 1 hingga 6 ditunjukkan pada gambar 1. Itu dapat dilihat pada slide PPT kami. Pada tanggal 11 Maret 2011 pukul 2.46 sore, gempa bumi berkekuatan 9 MMI menimbulkan tsunami dengan ketinggian 14 hingga 15 meter. Tsunami disertai banjir dahsyat ini mencapai pantai prefektur Fukushima pada pukul 3.41 sore dan menghancurkan berbagai infrastruktur yang ada. Seluruh PLTN Fukushima shutdown secara otomatis. Emergency Diesel Generator atau EDC dan startup otomatis IC beroperasi dengan sukses. Banjir dahsyat dan kerusakan jaringan listrik mengakibatkan jatuh daya padam total atau blackout, sehingga kebutuhan operasi sistem keselamatan PLTN terputus total. EDC dan baterai cadangan juga tidak dapat berfungsi, khususnya pada PLTN Fukushima Daiichi unit 1 hingga 4. Seperti ditunjukkan pada gambar 2, Fukushima Daiichi 1, 2, 3, dan 4 merupakan PLTN jenis BWR yang dirancang lebih dari 40 tahun lalu. Yaitu pada gambar 2, pada slide dapat teman-teman lihat penyebab terjadinya kecelakaan PLTN Fukushima Daiichi. Adapun kegagalan suplai listrik mengakibatkan sistem keselamatan reaktor, khususnya sistem pendingin jangka panjang untuk mendinginkan panas sisa peluruhan tidak berfungsi atau hilang total. Ketidaktersediaan pendingin yang berlangsung hampir 28 jam mengakibatkan suhu keras dan bahan bakar meningkat secara drastis. Kenaikan suhu bahan bakar hingga mencapai 9.000 Celcius, 900 derajat Celcius, yang mengakibatkan kerongsong bahan bakar menggembung dan lama-kelamaan akan pecah. Pada suhu lebih besar dari 1.200 derajat Celcius akan terjadi reaksi eksotermik antara kerongsong zat air dan air yang menghasilkan zirconium oksida dan gas hidrogen. Pada suhu 1.800 derajat Celcius, kerongsong bahan bakar dan struktur baja meleleh. Suhu di teras meningkat hingga melebihi 2.500 derajat Celcius dan mengakibatkan bahan bakar pecah, serta tekanan di dalam pengepung reaktor mencapai 8 bar akibat produksi gas hidrogen makin meningkat. Adapun untuk menghindari ledakan di teras reaktor didinginkan dengan air tawar dan air laut. Kemudian tekanan di dalam pengepung harus dikurangi dengan melepaskan gas hidrogen keluar. Hal ini mengakibatkan ledakan dahsyat di luar pengepung disertai lepasnya hasil produksi ke lingkungan. Pasca kecelakaan, beberapa nuklida hasil fisi I-131, T-132, CS-137, LA-140, SE-133, dan NB-95 terdeteksi di stasiun pemantau Takasaki yang terletak 200 km dari Fukushima. Bahkan terdeteksi juga di hampir semua belahan dunia lainnya. Dari hasil perhitungan menggunakan analisis situasi PLTN oleh Japan Nuclear Energy Safety atau JNES dan Nuclear and Industrial Safety Agency atau NISA, bahwa diperkirakan total jumlah bahan bakar radioaktif mencapai peringkat level 7 yang merupakan representasi dari pengaruh radiasi PLTN Fukushima Daiichi 1, 2, dan 3. Adapun pada gambar 3 di slide, yaitu proses ledakan hidrogen PLTN Fukushima Daiichi. Akibat kecelakaan ini, penolakan masyarakat terhadap pemanfaatan PLTN semakin meluas, khususnya terhadap pengoperasian PLTN tua karena desain PLTN ini hanya menggunakan sistem keselamatan aktif, seperti Fukushima Daiichi. Padahal beberapa negara yang telah mengoperasikan PLTN generasi kedua ini berencana memperpanjang waktu hidup PLTN.
Efek negatif radiasi yang diakibatkan oleh Fukushima Daiichi mencapai level 7 skala internasional Nuclear Event Scale atau INES. Oleh karena itu, pemerintah Jepang membuat zona aman mencapai radius 20 km dari pusat radiasi untuk aktivitas masyarakat di daerah prefektur Fukushima. Penduduk pada radius 20 km direlokasi ke daerah lain. Pasca kecelakaan dilakukan audit dan evaluasi terhadap kondisi PLTN Fukushima Daiichi unit 1-6 untuk menghindari kecelakaan yang lebih parah. Kondisi paling parah dialami unit 1 hingga 3, sedangkan unit 5 hingga 6 tidak mengalami kerusakan. Seperti ditunjukkan pada gambar, program mitigasi dan pemulihan pasca kecelakaan dibutuhkan untuk melindungi dan membongkar reaktor, memproteksi masyarakat dari akibat radiasi, dan mengetahui berbagai kontaminasi radioaktif ke lingkungan untuk jangka panjang. Antisipasi dini terhadap kecelakaan perlu dilakukan dengan meningkatkan dan menerapkan budaya keselamatan secara konsisten pada semua level manajemen di lingkungan PLTN dan regulator. Independensi fungsi regulator diterapkan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen keselamatan PLTN yang ada perlu dievaluasi dan dilaksanakan dengan konsisten. Adapun ledakan dahsyat disebabkan oleh pelepasan gas hidrogen utara terbuka perlu diidentifikasi dan dihindari. Pelepasan gas hidrogen juga diikuti zat radioaktif hasil fisi. Radioaktif hasil fisi yang lepas ke lingkungan akan sangat berbahaya terhadap makhluk hidup. Untuk meminimalisir pembentukan gas hidrogen dan pelepasan zat radioaktif hasil fisi ke lingkungan, perlu dipasang hidrogen rekombiner. Hidrogen rekombiner berfungsi untuk mencegah terbentuknya gas hidrogen ketika terjadi pemanasan ekstrim di dalam gas reaktor yang menyebabkan terjadinya reaksi antara kelompok Zr dan oksigen. Kerjasama bilateral, regional, dan internasional perlu ditingkatkan untuk mempercepat pengendalian kekacauan parah sehingga dampaknya dapat diminimalisir. Informasi kondisi real dari kecelakaan harus diberitahukan secara tepat dan cepat untuk menghindari kepanikan masyarakat umum. Selanjutnya kesimpulan. Di mana Fukushima Daiichi adalah sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang terletak di kota Okuma di distrik Futaba, prefektur Fukushima, Jepang. Fukushima Daiichi, listrik tenaga listrik nuklir yang terletak di 150 situs di kota dari Naraha dan Tomioka di Kabupaten Futaba di prefektur Fukushima, Jepang. Adapun kecelakaan PLTN Fukushima merupakan fakta yang relevan digunakan sebagai pelajaran untuk meningkatkan level keselamatan PLTN yang sedang beroperasi dan PLTN generasi maju. Manajemen sistem keselamatan diperbaiki dengan mengantisipasi kecelakaan parah akibat kejadian eksternal seperti membangun gedung diesel generator padat air untuk PLTN yang sudah ada, menempatkan diesel generator di lokasi yang lebih tinggi, pemasangan hidrogen rekombiner untuk manajemen gas hidrogen dalam teras, dan risiko investasi dapat dikurangi dengan membatasi jumlah PLTN dalam satu lokasi jika terjadi kecelakaan parah. Baiklah, sekian hasil diskusi kami mengenai PLTN Fukushima Daiichi dan Fukushima Daini. Lebih dari kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.